الفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح علماء والعامل وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر عن الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibul mu'jizati wal hujjajil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul adi idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat wal afiat, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, duduk bersama-sama di dalam majlis ini, insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan diberikan pemahaman agama ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa, apalagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibal kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan pembahasan tentang akal kubur, dan begitu juga akmaluhu dan sempurnanya ketika kita mengebumikan atau menggali kuburan buat si mayit. Adapun kemarin ketika kita mau mengubur jenazah atau mayit, kita buat lubang kurang lebih 2 meter lebih, 2 meter kurang lebih, 2 meter lebih. Atau sekiranya orang berdiri, dia membentangkan tangannya. Orang berdiri, gomatun wabastoh. Dia berdiri, bentangkan tangannya. Nah, itu ukuran daripada kuburannya. Dan begitu juga ada namanya lahat, ada namanya syak. Ya, kemarin ada lahat, ada syak. Tapi kalau di tanah kita ini khusus ya, di Jambi ini mayoritas ya. Kecuali kalau daerah Ilir itu beda. Karena tanahnya memang tanah gambut berair. Kalau daerah kita ini kan tanahnya itu dia kuat, jarang terbis. Itu kuat, dia lebih afdalnya adalah lahat. Lahat itu dia ditaruh di pinggir dinding kuburan itu. Dibuat lubang sedikit baru dimiringkan. Nah, kalau syak itu di tengah-tengah, kayak ada parit tengah-tengah, dimiringkan juga. Itu bedanya lahat sama syak. Nah, kita lihat sikon tanahnya. Kalau tanahnya dimungkinkan untuk lahat, ya buat lahat. Kalau dimungkinkan syak, ya kita buat parit di tengahnya. Nah, tapi yang paling afdal adalah lahat. Lahat ini adalah paling afdal. Nah, begitu juga ketika kita ngelihat posisi tanahnya itu
Kan ada sebagian tanah atasnya itu dia keras, pas sampai ke bawahnya gembur. Kiranya kalau ada orang tegak di atas itu terbis ya turun ke bawah. Nah itu kebanyakan kadang-kadang kalau yang melihatnya terlalu ramai. Maka ketika mayat itu sudah turun, kan kemarin kita jelasin, ketika mayatnya turun, apa yang duluan turun, kepalanya dulu atau kakinya? Kakinya. Kakinya diturunin dulu, baru disambut kepalanya terakhir. Ketika kakinya sudah turun, ini ada apa namanya? Kain atau terpal untuk nutupin si mayit. Jangan sampai plong terbuka. Sama ketika mau mandikan mayit tersebut, mandikan jenazah. Kalau bisa pakai atap atau pakai terpal di atasnya, ketutup. Jangan sampai plong dia kosong ke langit, enggak. Nah, dia ketutup itu lebih afdal. Nah, sama ketika kita memasukkan si mayit ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburan tersebut. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kemarin selesai kita menjelaskan sampai mayit ya masuk ke dalam liang lahat sampai diadzankan. Setelah itu si mayit dibacakan talqin. Bacakan talqin itu tujuannya untuk mendoakan mayit. Karena kenapa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi ketika di liang lahat itu kita diajarkan fa idza ja'aka malakan, apabila datang kepada engkau dua malaikat. Ya, malaikat itu ngapa? Pasti bertanya, ma huwa rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk? Wa ma qiblatuka? Itu yang ditanya sama nanti di dalam alam kuburannya. Nah, ini sebelum kita ditanya, kita siapkan sekarang ini, kita siapin. Ya, sudah dipersiapkan. Sudah pertanyaan itu sudah hafal. Tapi wallahu alam ketika malaikat mungkar sama nakir itu datang, apakah bisa mengucap wallahu a'lam? Tergantung ala hasabul amal, tergantung amalnya masing-masing. Jadi liang lahat yang digali, orang yang biasa gali kuburan itu, kita lihat memang tanah biasa, semua tanah yang digali itu tanah, sudah itu diuruk ke bawah juga tanah. Maka di dalam kitab Baijuri Syarah Ibn Qasim disebutkan bahwasanya tanah itu kita asal muasalnya dari mana? Dari tanah. Kembalinya juga ke tanah. Ketika seseorang yang soleh, ahli ibadah, dia pulang ke asal muasalnya yaitu tanah. Ketika dia orang soleh, taat ibadah, dia pulang itu seakan-akan ibunya menantikan dia. Oh, ini anak-anak ini pulang nih. Ya sama kayak kita punya anak, punya keponakan, atau ya kita punya anak lama tidak ketemu, 1 tahun baru pulang dari pesantren misalnya, atau pulang dari merantau lama tidak pulang-pulang sampai puluhan tahun. Ketika kita ketemu dengan anak tersebut, kita rangkul kan, sayang kita lama tidak ketemu. Sama liang lahat kuburan kita, ketika kita 60 tahun 70 tahun baru wafat, itu sama kayak kita ketemu orang tua kita ketika semasa hidup. Ada pelukan seseorang ayah dan ibu itu dengan kasih sayang. Ada karena disebabkan apa? Geram seorang ayah dan ibu karena kelakuan anaknya. Betul? Kelakuan anaknya macam-macam. Sama kayak kuburan ini. Jadi kalau dia anaknya soleh, maka anaknya tadi dirangkul dengan lemah lembut. Maka kuburan seseorang yang soleh itu taat ibadah kepada Allah, tidak bermaksiat, maka kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Kuburannya seperti taman-taman surga. Kecil memang, sekian kali sekian, berapa meter cuman panjangnya.
Tetapi ketika dia masuk, amalan dialah yang menyebabkan kuburannya tadi menjadi taman-taman surga lapang. Macam-macam, tergantung dari sodakohnya, tergantung daripada amar ma'rufnya, tergantung dari nahi mungkarnya, tergantung bakti sama orang tuanya, tergantung bakti ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang kecil kita langgengkan, tidak tahu amalan kecil tersebut itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Banyak kita beranggapan dosa kecil, dosa kecil, tak masalah. Kalau lama-lama jadi besar. Yang masalahnya itu meremehkan dosa. Yang meremehkan dosa itu yang jadi masalah. Sebenarnya bukan dosanya. Meremehkan melakukan dosa. Biar kecil ataupun besar. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburannya tadi, itu bekal amal ibadahnya. Wabil khusus diantaranya qiraatul Quran, bacaan Al-Qurannya. Bacaan Al-Quran inilah yang akan menerangi dia di dalam kuburnya dia. Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan kuburan kita dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kuburan yang lahat kita bighairi hisab, mudah-mudahan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. La yas'aluna fi kuburihim, kita tidak bakal ditanya di dalam kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu orang soleh dirangkul dengan baik, dia peluk. Ngapana lama udah ketemu, kalau bahasa kita dielus lu sayang, ini induknya tadi, emaknya tadi sayang, asal tanah itu emaknya ya. Maka orang soleh itu orang soleh mereka tidak mau meludah di tanah. Kan ada sebagian orang buang ingus buang ke tanah, kadang meludah, kadang kita dengarnya jorok ya, buang di tanah. Kalau dia tahu asal muasalnya dari tanah, dia tidak mau ya meludah, dia diludah di tisu, di kertas, baru dibuang tempat sampah. Sebaliknya ketika seseorang yang ahlu ma'asiyah, at-talih, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibunya tersebut memeluk dia saking geramnya. Saking geramnya ini tanah ini, inti sudah diciptakan asal muasalnya dari tanah, kembali lagi dikepit sama si tanah tadi. Banyak misteri-misteri kayak gitu ya. Kejepit tanah, ada yang dalam kuburannya sambar petir, ada yang dari kuburnya keluar asap, ada yang gosong, macam-macam. Itu benar, innal qabra haqqan. Sesungguhnya sesuatu yang terjadi di dalam alam kubur itu memang nyata. Semua nyata. Tidak main-main, ini memang nyata. Disebutkan oleh Nabi SAW. Innal jannah haqqan wa inna adzaba haqqan wa innal qabra haqqan. Semuanya hak. Yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau tidak percaya, silakan. Boleh uji coba. Ya uji coba itu kalau ente bisa hidup lagi enak. Kalau udah hidup. Nah, itu dikepit, tulang belulang kita patah mematah. Belum ditanya sama malaikat, belum digebuk sama malaikat, baru tanah yang nyepit kita. Kadang kalau di dalam tanah itu hewan-hewan banyak tuh. Ada kalajengking, ada lipas, ada kecoa, ada cacing. Ini hati-hati yang hobi mancing. Hobi mancing kayak dia bilang, ini Sohib nih dulu mancingan nih. Ada alhamdulillah, tergantung ya amal ibadahnya. Tapi ada yang bilang cacing itu memang kodratnya untuk dimasukkan ke kail untuk pancingan ikan. Iya betul. Ikan itu memang ya diciptakan, ketentuannya memang untuk dipancing. Iya kan? Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ya. Ditanya ketika di dalam alam kubur kita. Maka terakhir
ada bacaan talqin sabbatakallah biqaulin tsabbit. Sabbatakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada engkau, itu kalau laki-laki, kalau perempuan sabbataki killahi biqaulin tsabit, dengan ucapan yang mantap. Ketika ditanya man rabbuka, ya ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Yakin Allah, sudah. Tidak ada keraguan lagi kan? Waman nabiuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Ya, waman kiblatuka, ya, bisa jawab semua. Sudah. Yakin, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita jawab. Sama kayak contoh kita sekolah ya. Kita sekolah itu biasa ada ujian. Ada ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak. Itu ujian di dunia. Kalau ujian di akhiratnya panjang. Kalau hubungannya misalnya tentang kapak itu, atau tentang ini, spidol, itu panjang. Sekian puluhan tahun baru selesai. Cuman spidol cuman. Kalau dia tukang kapak, itu tanyaan kapaknya panjang. Nah, itu semua amalnya itu sampai kaget, pertanyaannya sampai hari kiamat. Selesai, sudah mentok, jawabannya jujur, baru yang lain lagi ditanya. Ya, habis-habis. Alhamdulillah min dzalik. Ya, mudah-mudahanlah kita masuk ke dalam liang lahat kita, tidur kayak kal arus, seperti kemanten. Tidur seperti kemanten, kaget ketemunya pas hari kiamat. Ya, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak istighfar dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum itu dia punya dzunub, dia punya dosa kaljibal, seperti gunung. Dia punya dosa seperti gunung. Ya, dia punya dosa seperti gunung. Apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dalam kisah hadis itu 99 orang pernah dibunuh sama dia. Dibunuh. Ketika bertanya apakah dosa saya masih diampunkan oleh Allah, satu orang ini bilang enggak bakalan diampuni, ditambahnya lagi jadi 100. Nah, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Setiap ketika seorang hamba melakukan dosa, biarpun dosanya sebesar gunung, maka Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Kapan? Ketika dia taubatun nasuha. Ketika dia bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Itu kalau hubungannya dengan dia sama Allah. Kalau dosa dia sama manusia ini yang susah. Contoh, punya dosa ngutang tidak bayar. Nah, ini susah nih. Mumpung masih di dunia ini ketemuilah orangnya. Temui, anak tidak bisa bayar, tidak mau bayar, sudah minta halalnya bayar. Ya, minta halal. Atau anak kaget goyor bayarnya dikit. Kalau misalnya anak mati, minta halalnya. Nah, kalau urusan dengan manusia itu seperti mendolimi manusia dan yang lainnya, ini urusan dia sesama manusia yang agak sulit. Kalau urusan dia dengan Robnya, dengan Tuhannya, itu gampang. Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ahibahil kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kita baca talqin sabatakallah bi gharin sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baru baca ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil jannah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai, baru boleh kita baca wa idza hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Al-Fatihah boleh baca ya Yasin. Nah, baca Yasin itu boleh dimanapun tempatnya diperbolehkan, kecuali tempat yang di dalamnya sesuatu istiqdzar, tempat kotor. Tidak boleh kita baca Yasin di kamar mandi, di WC, atau misalnya baca
Yasin di tempat nyembelih hewan misalnya, di situ ada najis dan yang lainnya. Selain daripada tempat itu, ya diperbolehkan kita baca Yasin. Karena kenapa? Kata Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ini perintah Nabi SAW. Jadi bukan hanya Yasin saja, Al-Quran yang lain boleh kita baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tergantung kesanggupan kita. Ada yang wafat, boleh kita baca khataman per juz, satu kali baca serempak khatam satu juz. Bacaannya tadi dihadiahkan kepada si mayyit. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hadiahkan kepada si mayyit ini memberikan manfaat. Maka di dalam setelah baca Yasin ada lagi ditambah surah Al-Mulk, ya, Tabarak. Ya, baca Al-Mulk. Nah, boleh ditambah. Atau lagi lebih afdal lagi baca 1 juz. Afdal lagi 2 juz. Afdal lagi khatam. Nah, itu lebih afdal. Selesai kita baca Al-Quran, baca Yasin, maka kita baca tahlil. Maka dalam hadis Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, bacakanlah talqin dengan lafaz la ilaha illallah. Maka ada satu kisah seseorang alim, Abi Rabi Al-Maliki, bikaf bukan bikof, dia Al-Maliki bikof bukan kaf. Abu Rabi Al-Maliki ini, beliau biasa pemimpin daripada ahli thariqah. Biasa di daerah Mesir itu ada satu thariqah. Setiap dia mulai bacaan zikir, orang kampung itu menyediakan 100 macam makanan. Tidak tahu makanan apa yang berbentuk kue atau makanan yang lain. Kira-kira kalau kita tahlilan di rumah-rumah kita, kalau ada yang meninggal atau sedekah ruah itu biasanya sampai tidak 100 macam makanan. Hah? Tidak, paling banyak 10-15 macam palingan. Ya, paling banyak. Ini 100 macam makanan memang disuguhkan untuk orang yang berzikir. Betul, Abu Rabi Al-Maliki ini, beliau berzikir sekian ratus ribu lafaz la ilaha illallah. Kebetulan ketika hampir selesai, di samping beliau ini ada satu pemuda, ada satu laki-laki, nangis dia, sejadi-jadinya nangis, sama kayak kita di majelis ini. Si ke orang nangis kedengaran enggak kira-kira? Ini nangisnya sejadi-jadinya dia nangis. Ditanya sama orang sebelahnya, lima tabki, kenapa menyebabkan engkau nangis? Gitu dia. Lalu pemuda tadi bilang, ara umi finnar, aku sedang ngelihat ibuku di dalam api neraka. Jadi orang sebelahnya, ini kayaknya bergurau ini. Tidak taunya Abu Rabi Al-Maliki ini tahu, ini pemuda ini ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Kebetulan ketika dia duduk di zikir di situ, dia ngelihat ibunya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dia ngomong sama sohib teman sebelahnya. Setelah dengar hal tersebut, Abu Rabi Al-Maliki, dia niat di dalam hatinya, ya Allah, aku berzikir kepada engkau dengan lafaz la ilaha illallah, aku jadikan pahalanya untuk ibu si pemuda tersebut. Diniatkan dalam hatinya, zikir la ilaha illallah tadi untuk ibu si pemuda tadi. Menjelang berapa detik, tersenyum ini pemuda. Senyum girang dia, senang. Ditanya lagi, ya rajul lima tadhak, kenapa engkau ketawa tadi? Tadi nangis, sekarang ketawa. Apa kata pemuda tadi? Ra'a ummi dakhalal jannah. Aku ngeliat ibuku masuk ke dalam surga.
Karena kenapa? Manfaat daripada hadiah kalimat la ilaha illallah, zikir tersebut dihadiahkan kepada ibunya. Maka diambillah di antara kalangan ahlu sunnah wal jamaah, maka kita membaca talqin la ilaha illallah atau yang dikenal dengan tahlilan. Itu bermanfaat kepada orang yang sudah wafat. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Ini manfaatnya sangat sangat besar. Nah, tapi alhamdulillah biasa keseharian kita ada kebiasaan kita itu kan kalau tahlil la ilaha illallah berapa kali? 33. Kalau yang hadirnya 200, 300, 1000 orang dikaliin 33 sudah berapa? Semalam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, 40, 100. Hampir berapa ribu sudah dilafadzkan. Belum lagi bacaan Al-Qur'annya, belum lagi sodakohnya. Kita menyediakan misalnya orang baca Yasin, yang ngantar air itu bukan dia biasanya. Dari tetangga itu dikasihkan lagi, dihadiahkan kepada untuk si mayit. Ada yang ngasih beras, dimasaklah beras tadi. Tetangga ada yang ngantar juga lauknya, dikasihkan lagi, dihadiahkan kepada mayit. Banyak pahalanya. Dari sedekah itu sudah dapat pahalanya untuk si mayit. Yang baca Yasin, baca Al-Quran, baca salawat sama Nabi SAW, dan baca doa, itu dah hadiahkan kepada mayit, maka sampai kepada si mayit. Kemarin disebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min thalas. Ketika anak daripada keturunan Adam dia wafat atau mati, meninggal, maka terputuslah kecuali 3. Pertama, shadaqatun itu shadaqatun jariyah. Nah, shadaqatun jariyah yang baik. Ada shadaqatun jariyah maksiat. Ada shadaqatun jariyah maksiat. Ngajari orang maling misalnya. Dia mati, si yang diajarin tadi masih hidup. Itu jariyahnya terus ngalir tuh. Tapi jariyahnya maksiat. Apalagi maksiat yang lain lah. Nah, itu panjang. Rentetannya panjang. Sama kayak ilmu. Jariyahnya ilmu juga kita ajarkan. Biarpun satu kalimat diajarkan kepada orang lain terus menerus, itu manfaat di dalam alam kuburnya kita. Nah, ini shadaqatun jariyah. Macam-macam shadaqatun jariyah. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun tempat majelis taklim. Yang penting ada tempat yang menyediakan bermanfaat seseorang untuk apa? Untuk dirinya dia dan untuk masyarakat yang lainnya. Nah, mumpung masih hidup nih, kalau sudah mati tidak bisa lagi. Shadaqatun jariyah itu sudah terputus. Kalau seandainya orang yang ada di alam kubur itu mungkin dia bangkit, mungkin dia berbondong-bondong untuk mensedekahkan hartanya. Bukan sholat, bukan ngeluarin zakat, bukan puasa Ramadan, tetapi apa? Shadaqatun jariyah. Asal yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat disampaikan, setelah itu sampaikan terus menerus. Sampai ke generasi terus sampai. Nah, itu ilmu yang manfaat. Terakhir adalah waladun soleh yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau yang tidak punya anak, ambil anak keponakannya atau anak orang muslim, dibesarkan, dididik, itu sama pahalanya juga sama. Sama seperti pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang mampu, ada yang tidak mampu. Kita bantu misalnya. Jadi orang tua asuh misalnya. Jadi orang tua asuh, apa yang dimakan sama anak tersebut dan dia hafal kitab, hafal Al-Quran, hafal hadis, pahalanya itu ngalir terus kepada kita. Nah, itu 3 macam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah duduk baca Yasin,
tahlil, doa mayit. Setelah itu kan ada biasanya akhirnya kata sambutan ya dari siapa, tuan rumah misalnya, bahwasanya apabila semasa hidup almarhum atau almarhumah ada utang piutang misalnya kan. Sebenarnya kalau Nabi itu sebelum sholat ditanya dulu ada utang atau tidak. Nah, kalau ini agak ringan lah, ya agak ringan lah. Mudah-mudahan yang ngutangin, mudah-mudahan dikasih oleh Allah kelapangan dadanya untuk menunggu ya, atau menghalalkan sesuatu yang sudah diambil, dimakan atau yang dipinjam. Nah, setelah itu baru ngundang malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7 sampai 40. Setelahnya baru 100 hari. Ada yang bertanya, dari mana itu dalilnya? Tahu? Nah, itu PR minggu depan. Dari mana dalilnya? Apakah boleh atau tidak? Ada yang bilang, itu kayak orang Hindu. Ya, tidak diajarkan dalam Islam. Nah, nanti insya Allah minggu depan bakal kita bahas. Pembahasan tentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 100 hari, dan sampai haul 1 tahun. Ya tahun depan haul lagi. Nah, insya Allah minggu depan bakal kita bahas. Ahibahil kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disunnahkan yundabu an yamkuthu jama'ata inda dafni yas'alu lahu at-tathbit. Ketika kita selesai Yasin, tahlil, baca doa, itu disunnahkan oleh Nabi SAW, sudah baca talqin jangan langsung lari. Ya, jangan kita langsung lari. Wabil khusus kebanyakan mayoritas kita kalau bisa ketika ngantar jenazah jangan diiringi dengan perempuan, biarpun itu istri, anak, menantu, cucu yang perempuan di rumah. Banyak di kalangan kita sibuk laki-laki, sibuklah dia di situ. Ya betul Pak. Ya. Sibuk kita, sibuk laki-laki, sibuklah dia. Masya Allah. Ini ada yang nangis, ada yang ini, cingkrang-cingkrang, macam-macam. Alhasil perempuan mantap di rumah. Di rumah diantar nih orang tuanya atau suaminya atau anaknya ke masjid, sholat, setelah itu langsung dikebumikan. Selesai orang baca Yasin, baca tahlil, doa, bubar orang, mau ke kuburan sama mahram tidak masalah. Atau besok pagi keluar. Kecuali kalau perempuan yang masa iddah. Perempuan yang masa iddah suaminya wafat, jangan keluar rumah. Selesai iddahnya baru dia keluar. Suruh anaknya besok menantu. Anak menantu kumpuli, kamu pergi pagi-pagi 7 hari ziarah ke makam bapak atau ziarah ke makam emak. Duduk di situ. Baca Yasin, baca tahlil, baca Al-Quran, apa yang bisa dibaca? Ya, baca di situ, baca doa. Besok pergi lagi sampai 7 hari didoakan. Nah, ini kadang sebagian seperti itu. Apa hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i ketika seorang perempuan ikut ngantar jenazah? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bisa mendekati haram. Kapan? Ketika berkumpul di situ ada perempuan, kadang auratnya nampak, kadang pakai jilbab ini sudah tidak sadar lagi. Jilbabnya terbuka, auratnya, rambutnya nampak. Betul, banyak. Ada yang nangis. Sudah nangis 2 hari, 3 hari, seminggu hilang nangis, kita tahu dia. Nah, itu ala kuliah. Ya, pesan perempuan tunggu ya di rumah, mantap di rumah, biar laki-laki yang ngantar. Ya, biar laki-laki yang ngantar, setelah selesai mau ziarah silakan atau besoknya ziarah.
Nah, jangan ngikut. Takut kenapa? Ada satu riwayat menyebutkan ketika seseorang perempuan yang mengikut jenazah beriringan mengantarkan ke kuburan atau liang lahatnya, maka sebelum si mayit tadi masuk ke dalam kuburannya, maka si mayit tersebut sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab siapa? Perempuan tadi. Kira-kira tega enggak kita seperti itu? Enggak kan? Ya, perempuan mantan di rumah. Maka di kalangan habaib itu mayoritas atau masyayikh, mayoritas itu perempuan tidak ada yang ikut, satu pun tidak ada yang ikut, satu pun tidak ada yang ikut. Nah, besok baru ziarah, ya, ziarah ke makam. Dan ikut juga tidak ada hajat, tidak ada kepentingan kan? Kira-kira ada kepentingan? Tidak. Atau misalnya ibu-ibu tadi baca talqin misalnya, nafsin dha'iqatul maut katanya. Nah, ini kacau. Jadilah kalau acara Maulid Nabi Isra Mi'raj biasanya. Iya, qori'nya betino, MC-nya betino, sudah itu qasidah betino. Yang ceramah jantan itu tuh punya nafsu, Pak. Kecuali malaikat yang ceramah. Malaikat tidak ada nafsu dia. Iya kan? Kalau acara laki-laki, laki-laki. Kalau acara perempuan, ya perempuan yang ceramahnya perempuan. Kecuali kalau tidak ada ustazah sama sekali. Darurat, boleh laki-laki di situ. Nah, nemani ada satu laki-laki. Jangan nanti sekelilingi jantan semua. Tengah ini MC-nya betino, qori'nya betino, yang ceramahnya betino, bapak-bapak nonton. Nah, itu kalau bisa dirubah. Nah, kalau bisa dirubah. Kalau perempuan, acara maulid perempuan, ya perempuan. Laki-laki, laki-laki. Ya, jangan dicampur. Wahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disunahkan ketika kita menguburkan mayit tersebut, an yamkutha jama'atan ba'da dafan yas'aluna lahu tasbih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pulang dulu. Ya, kita ada yang dibaca dan ada yang didoakan. Lalu yahrumu dafnu itsnaini min jinsin bi gabrin wahid haitsu la mahramiyah. Nah, ini pembahasan bagaimana ketika seseorang dikubur satu kuburan tapi yang dimasukkan 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh. Biarpun di dalam itu apalagi yang berbeda jenis. Di kuburan bawahnya laki-laki, di atasnya perempuan. Kadang ditumpuk-tumpuk. Ya, ditumpuk-tumpuk. Nah, ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Kecuali kalau memang mahramnya. Misal contoh, anak dikuburin sama bapaknya. Atau ibunya dikuburin sama anaknya. Atau sama datuknya. Atau sama neneknya. Di kuburan satu, tidak masalah. Tetapi dia kuburannya itu tetap di atasnya kan, kalau dia sudah tulang belulang kan di bawah tuh. Nah, dia di atas, agak di atas tulangnya. Jangan digabung. Kalau di Mekah itu setiap berapa tahun sekali dibongkar. Dibongkar kalau daerah sana panas kan. Kalau daerah panas itu cepat dia. Kelupas kulit dagingnya itu selesainya cepat. Sekian berapa tahun sekali, setahun atau 2 tahun sekali. Setahun diambil tulangnya, dimasukkan jasad yang lain. Tulangnya dipindahkan, ada tempat khusus. Di antaranya di Makkah itu yang masih jasadnya utuh, di antaranya adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Nawawi Al-Bantani itu jasadnya masih utuh. Tidak dibongkar sampai sekarang. Begitu juga Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu jasadnya tidak hancur, masih tetap, kukunya masih panjang, rambutnya masih panjang, wajahnya masih kayak hidup, kayak orang hidup. Nah, begitu di antaranya Habib Atas Habsyi, makamnya di situ juga. Nah, itu jasad mereka tidak hancur. Yang anehnya kenapa? Ada yang hafal Al-Quran, ada yang qori, ada yang ibadahnya kita lihat, Masya Allah,
tetapi apa? Kerjaannya mengkafirkan sesama muslim. Dia muslim, dia baca Al-Quran, fasih bacaannya, hafal Al-Quran. Kenapa jasadnya itu tidak utuh? Karena kenapa? Karena dia benci kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak percaya dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ditampakkan oleh Allah. Ya. Allah kulihat. Ya, mudah-mudahan lah kita punya jasad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antaranya yahrumu naqlul mayyit. Kemarin pembahasan PR enggak kalau tidak salah. Apa PR-nya? Menyiram kuburan. Apa jawabannya? Boleh. Siapa bilang boleh? Dari ketiga, Nabi SAW menguburkan anaknya Ibrahim. Masya Allah. Nah, itu ada nafnya. Boleh ya disiram. Bukan dimaksud nyiram itu supaya yang di dalam kubur itu tadi bisa minum segar. Enggak, bukan itu. Ya, sunnahnya memang disiram. Ya, sunnahnya disiram. Begitu juga diletakkan apa? Jaridatun nakhl kemarin. Pelepah kalau di zaman Nabi pelepah korma. Ya, dipotong jadi dua, ditaruh ya pelepahnya. Nah, lebih afdal pelepahnya itu pelepah atau kembang ataupun daun yang masih segar. Jangan yang layu, yang masih segar. Kalau misal di rumah kita ada kembang tuh, kita petiknya sama daun-daunnya, sama tangkainya, kita petik. Nah, kita petil sudah itu taruh di atas makam kuburan. Karena manfaatnya apa? Apa yang kita letakkan di atasnya selagi dia masih yabisan, dia masih basah, masih segar, maka dia akan memberikan istighfar. Istighfar daun tersebut akan memberikan manfaat kepada penduduk yang ada di dalam kubur tersebut. Tapi ada juga yang bilang, Bib, kuburan orang tua anak itu memang sengaja disemak. Nah, apa disemakin? Supaya kaget ilalang itu zikir dia. Ilalang itu nyucuk orang, bukan zikir dia. Apalagi yang ada yang bulat-bulat yang tajam itu apa namanya? Kalau kita lewat kuburan gitu tuh kan lengket-lengket di celana, di sarung tuh kan. Apa namanya itu? Ah ya. Iya. Lengket dia biasanya. Nah, kalau misalnya jangan ya, itu alasan orang malas. Alasan orang malas. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahrumu naqlul mayyit, diharamkan memindahkan mayit. Kecuali kapan kemarin? Yahrumu naqlul mayyit di ghairi balad alladhi mata fi idza kana bi qurbil Makkah. Misal contoh, kita punya orang tua nih sudah wafat, meninggal. Berapa tahun? Sudah 5 tahun, 10 tahun. Kayak anak mau anak pindah ini. Di mana dipindahkan? Kebetulan ada pondok pesantren ngelola dewek misalnya mau dibuat makam di situ. Boleh enggak? Tidak, enggak boleh. Atau dia punya tanah pemakaman, beli pakai uangnya dia sendiri, halal. Mau dipindahkan orang tuanya juga tidak boleh. Kapan boleh dipindahkan? An-naqlul mayyit itu diperbolehkan kapan? Ketika idza kana bi qurbil Makkah, ketika di Makkah. Misalnya kota Mekah, bukan harus haram Mekah itu enggak. Yang penting dia di kota Mekah boleh dipindahkan. Contoh misalnya Habib jadi presiden misalnya. Sama presiden di Saud itu kenal misalnya. Akhirnya cerita mau mindahkan kuburan orang tua ke situ. Boleh. Tidak masalah. Yang penting dia di Makkah. Atau bighurbil Madinah, atau dipindahkannya di mana? Di Madinah. Dekat makamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau di makam selain situ. Nah, ini diperbolehkan. Yang penting dia masih kota Madinah.
Baitul Maqdis, atau dipindahkan ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya, di masjid, ya dekat masjid di Palestina itu dipindahkan. Nah, ini diperbolehkan. Au ghairiha min magabir sulaha, atau dipindahkan daripada kuburan-kuburan orang soleh. Nah, ini boleh. Kuburan orang soleh. Misalnya di Jambi, di mana makam ada orang soleh, dipindahin di situ. Jangan kaget dipindahkan ke pemakaman artis misalnya, tidak usah. Atau ahli maksiat, jangan. Nah, didekatin dengan orang-orang soleh, soleh. Nah, jadi ala kulli hal. Intinya sebenarnya, ya, kalau kita selaku anak, doanya anak itu langsung sampai, ya, langsung sampai kepada almarhum atau almarhumah, sampai langsung doanya kita. Jangan kita pindahkan kemana-mana, ya, kita tetaplah di situ. Yang penting kita selalu membaca Yasin, membaca Al-Quran, baca tahlil atau sodakoh. Kita menginfakkan harta kita, diniatkan untuk pahalanya untuk orang tua kita. Ini tidak dipindah ke tempat orang soleh, karena kenapa? Banyak situ wali-wali. Jadi anak tidak ziarah lagi. Biar orang ziarah wali, dia dapat langsung. Ya, kayak gitu bukan? Nah, ada sebagian tujuannya kayak gitu, enggak. Ya, yang penting tujuannya anaknya yang menziarahi orang tuanya. Allah, farhan ya, senang. Kalau orang tua kita itu, ibu kita, bapak kita, kalau diziarahin ya oleh anaknya, senang dia. Memang kita kita tidak merasakan memang. Nah, tapi ketika kita sudah wafat, kita punya anak kita ziarah, itu senang. Sama ketika semasa hidup kita tinggal berdua, misal suami istri, anak sudah punya keluarga semua, tinggal di rumah dewean, berdua kadang, kelip matanya. Datang anaknya dari jauh, senang nggak kira-kira? Senang, gembira dia. Sama ketika posisinya seorang mayit yang ada di dalam kuburannya. Nah, di dalam kuburannya. Karena kenapa? Sinyal daripada orang yang wafat itu lebih dekat daripada sinyal orang yang masih hidup. Percaya tak? Percaya? Nah, contoh sekarang. Ini punya HP nih dia nih. Padahal lagi ngobrol berempat. Dua orang main HP, yang ini ngobrol sambil main HP tapi. Dia main HP ini hatinya jauh nih. Entah kemana entah yang berdua nih. Padahal dia udah dekat. Padahal orang yang sudah pindah alam itu jauh, tapi dia ikatan batinnya dekat. Ya, ikatan batin orang itu lebih dekat. Kita lihat zaman sekarang, kalau kita punya sohib duduk pasti megang HP semua. Ada yang tidak megang HP, palingan sikok lah misalnya, karena ketinggalan HP-nya. Atau HP-nya lowbat, tidak dicas misalnya. Iya kan, terpaksa itu. Nah, baru dia bisa ngobrol. Tapi kawan yang lainnya sibuk ngetik, entah kemana entah pikirannya. Nah, jadi sinyal orang yang sudah wafat itu lebih kuat daripada sinyal orang yang hidup. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama diantaranya ketika seorang yang mau wafat, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanda datuknya datang, ya, kita ngajak balik malah. Datang ngajak balik. Allah yarham. Abah itu datuknya datang dalam mimpi, kita balik ya, anak dari nganggut lah, ya, besok bangun cerita datuk ngajak abah balik. Nah, kalau orang biasa dengarkan, kalau kita biasa mimpi itu biasa, tidak tahu berapa minggu meninggal. Nah, itu sih sinyalnya. Nah, jadi kontak batin kita sama orang yang wafat itu sebenarnya lebih dekat. Tapi kita yang jarang mendekat kepada orang yang sudah wafat. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk kita selalu berziarah. Ziarah ke makam orang tua, ya, ibu, bapak kita, datuk kita. Karena jalinan ikatannya itu lebih dekat.
kepada orang-orang soleh, para wali min awliya ilahi ta'ala. Nah, itu kita ziarahi. Yang sering Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau kadang marah itu. Banyak orang yang ziarah jauh-jauh. Ziarah Wali Songo, ziarah sampai ke Singapura, ziarah sampai kemana-mana lah, luar negeri. Ziarah wali terkenal, tetapi dia lupa, lalai, wali yang memang sebenar-benar wali adalah ibunya yang ada di rumah itu. Wali yang sebenar-benarnya wali itu adalah ibunya yang ada di rumah. Doa yang tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa orang tua kita, ibu. Kalau doa bapak itu tingkatannya jauh masih. Baik ibu ini tingkatannya disebutkan Nabi ummika, ummuka, ummuka. Ya, ummuka 3 kali. Yang bapak cuma sekali disebutnya. Nah, karena kenapa? Itu doanya mustajab. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada yang bilang kalau ibu sudah wafat, kayak mana baktinya? Sering ziarah, sering di Al-Fatihah, sering di doain orang tua. Paling sedikit minimal Rabbighfirli wa liwalidayya. Ringan kan? Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Terus banyak-banyak kita doakan orang tua kita. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah terakhirnya hukum yunbasyul mayyit, boleh si mayit tersebut ketika sudah dikubur apakah boleh digali atau tidak. Seperti orang otopsi. Kita lihat dulu baca di sini, boleh atau tidak. Nah, setelah itu baru kita simpulkan. Halatun nabsyul mayyit, boleh keadaan kita membongkar mayit kapan? Yang pertama lil ghusli idza lam yataghayyar. Mayitnya dikubur tapi belum dimandikan. Sudah dikubur, sudah baca talqin, baca tahlil, sudah tutup balik, baru kan belum dimandikan mayitnya. Padahal sudah maghrib nih. Kayak mana hukumnya? Wajib dibongkar. Kalau sebentar misalnya kan baru zuhur tadi misalnya. Nah, dibongkar, bawa, mandikan, sudah itu langsung sholat dulu. Disolatin, karena kenapa? Syarat diantaranya sholat jenazah itu dia setelah mandi. Sudah mandi jenazah baru sholat sah. Ini malah dua tidak sah. Ya, mandikannya belum, nyolatinya tidak sah. Dibongkar, dimandikan, setelah itu sholat baru dibawa ke pemakaman. Pernah kejadian belum? Ada di Jambi? Belum ada kan? Alhamdulillah belum ada. Ini boleh dibongkar. Hukumnya adalah apa? Wajib. Idza dufina bidunil ghasl fayajibu nabshuhu. Maka wajib hukumnya dibongkar. Pertama. Yang kedua, litaujihihi lil kiblah. Kebetulan habis nyolatin dibawa ke pemakaman, si mayitnya tadi ditanya kayak mana, ngadap kiblat atau enggak? Ada yang bilang telentangin be kata dia. Akhirnya mayit tadi telentangin. Anggap kasih bantal, kasih guling. Ditutup, sudah ditutup, kasih peti, ditutup, tanahnya turun, balik ke rumah nanya. Sudah dikubur orang tua, sudah kayak mana posisi ngadap kiblat? Enggak, telentang, Pak. Nah, itu wajib hukumnya dibongkar. Ada yang bilang, Habib takut bongkar kaki jadi apa tadi? Jadi hantu katanya. Iya nih, betul. Ada kemarin kan heboh tuh. Di kuburan mana kemarin? Iya, Pancakarya sini. Betul nih, mayatnya datang. Nah, itu mungkin korinnya. Karena setiap kita ini kan ada korin. Ada jinnya atau iblisnya di dalam tubuhnya kita. Kecuali korin yang ngikuti Nabi SAW itu muslim. Nah, itu korin, jin. Maka yang hobi-hobi ngantung-ngantung itu jin. Karena kenapa? Tergantung amalan dia. Ya, kalau korinnya tadi sering diajak amal ibadah, sering hadir majlis, taat sama Allah, insya Allah korinnya ikut juga.
Kadang ketemu lagi sholat, padahal mati dia. Ya kan, tuh korinnya. Allah kulihat. Nah, yang ngeri itu kalau dia penjahat. Nah, itu kalau ketemu orang, hobinya nyekek orang itulah tuh, korinnya. Nah, ketika dikubur tidak ngadap ke arah kiblat, nah, maka wajib hukumnya dibongkar, digali, dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Ulang atau tidak adanya? Ulang. Adanya komat diulang, setelah itu ditutup, baru boleh talqin lagi. Ya, ulang talqin, baca seperti biasa, doa, setelah itu baru balik. Idza dufina ghairu muwajjah lil kiblah. Ini boleh. Wajib hukumnya. Yang ketiga, lil mal idza dufina ma'ahu. Ketika ada harta yang dikubur bersama orang yang wafat tersebut. Misal tukang galinya kebetulan ada nyimpan duit atau emas misalnya, atau ATM di dalam dompet jatuh. Ya, akhirnya apa? Ngabarin Pak, tukang gali minta tolong, dompet saya ini atau paspor saya ini tinggal waktu di kuburan itu, tertimbun dengan kuburan. Mau ngurus-ngurusnya susah, ya kan? Ngurusnya susah, harus digali lagi misalnya, diambil. Kayak mana hukumnya? Digali atau enggak? Ya digali. Boleh diambil, wajib hukumnya. Ada pernah kejadian satu perempuan, masih perempuan ini ya, masih gadis. Perempuan yang masih gadis kebetulan wafat, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia punya dulur laki-laki, kakak laki-laki. Kebetulan kakaknya ini merantau ke negeri sebelah. Dapat berita adiknya wafat, meninggal, dia datang ke kampung halamannya, balik. Ketika sampai di pemakaman, dia masuk nguburin adiknya. Ketika nguburin adiknya ini, dia punya dompet di kantong sakunya ini jatuh di kuburan adiknya. Ditutup sampai balik ke rumah, ini kantong lah. Mana hilang jatuh tadi. Baru ingat dia jatuhnya di dalam kuburan adik. Maka dia izin sama ibunya, Bu, saya izin mau gali kuburan adik, mau ngambil ada sesuatu yang jatuh. Pas sampai ke kuburan, digali sama tukang gali. Ista'alan nar, keluar api dari kuburannya. Keluar api dari kuburannya, akhirnya saking takutnya tukang gali sama kakaknya tadi, balik dia lari. Lari, ngelapor sama ibunya. Bu, saya tadi gali kuburan adik, kebetulan ketika baru 1-2 kali cangkulan, keluar langsung api. Kayak meledak kayak itu. Kayak gunung keluar lahar itu. Keluar. Nangis kakaknya. Ketika dikabarin sama ibunya juga nangis. Lalu ditanya, wahai ibu, apa amalan adik ketika semasa hidupnya? Kok bisa api keluar dari kuburan? Apa kata ibunya, wahai anakku, adik perempuanmu itu ketika aku perintahkan dia untuk melakukan sholat, maka dia mengakhirkan waktu sholat. Masya Allah. Banyak tak kita kayak gitu ya? Itu kita semua tuh. Tuh kalau mati serempak meledak tuh kayak gunung apa kemarin yang meledak? Iya. Meledak, laharnya keluar semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil mal idza dufina ma'ahu. Boleh dibongkar. Apakah termasuk di sini kaget terakhir tuh yang otopsi? Di bab yang mana ini? Yang keempat, idza tala amalan. Yang keempat, ketika dia menelan harta misalnya. Kebetulan mati disebabkan apa? Nelan cincin. Ya, mati. Akhirnya main-main cincin, gigi cincin, ketelan, mati dia. Ini. Ada yang bilang, sudahlah, mandikan. Kalau dimandikan, dicek-cek apa itu, ada keluar-keluar juga. Nah, sudah dikubur, baru balik, berapa suku yang kecekek lehernya itu. Itu hampir 1/2 kilo. Misalnya. Ya, 1/2 kilo itu, telan. Nah, boleh tak dibongkar? Boleh. Nah, wajib hukumnya dibongkar. Karena kenapa? Takut kayak kabar 1/2 kilo itu ke kuping yang lainnya.
kelima, al-mar'ati idza dufina ma'a janinuha. Begitu juga perempuan yang meninggal, yang wafat di dalam perutnya ini ada janin, anak. Dikubur, atau emaknya meninggal, wafat, tapi kandungannya tidak dicek, hidup atau tidak. Lalu dikuburlah ini orang tadi. Jadi ada yang bilang, ini kayaknya kemarin tidak dicek. Dicek, pas saya mandikan kemarin, pegang perutnya bergerak-gerak, katanya tukang mandikan. Tidak dicek ke rumah sakit, apa dokter datang dicek anaknya tadi kondisinya, tidak. Tiba-tiba langsung dikubur. Nah, sekiranya kalau ada tanda-tanda misalnya anak itu hidup, maka wajib hukumnya dibongkar. Ya, wajib hukumnya dibongkar. Begitu juga yang wajib dibongkar idza dufina fil ardil maghsub. Kalau kita dikubur, orang tua kita, anak kita, bapak kita, datuk kita dikubur di tanah apa? Tanah hak milik orang lain. Kebetulan tanah ini dulu yang tuan mewakafkan ini maling punya tanah sebelah itu misalnya. Oh, was cemas-cemas juga nih. Nah, ini tanah orang, kuburin orang tua gitu. Sudah, kita bongkar, pindahkan tempat lain. Cari tanah yang musabbal yang memang diwakafkan untuk pemakaman. Itu dipindahkan. Atau misalnya kalau kita punya kemampuan, kita beli tanah khusus tempat ada makbarah, tempat kuburan, ya kita beli, kita kubur di situ. Tapi dengan syarat duit yang kita beli itu halal. Halal. Jangan kita pindahin sesuatu yang haram, pindah ke haram. Susah kayak gitu. Sudah pindah di sini kena gebuk malaikat, pindah lagi di sini. Gara-gara si anaknya. Nah, kecuali kalau pindahkan ke tanah wakaf ya, khusus pemakaman. Nah, ini boleh. Idza dufina fi thawbin maghsub, atau kebetulan kafan yang dikafani di badan orang tua kita atau yang wafat tadi, kafannya ini bukan punya dia. Ya. Pas sudah dikubur baru cerita anaknya. Iya, saya kemarin kebetulan mau beli kapan, duitnya hilang jatuh. Akhirnya saya nengok toko, ada toko jualan kapan, saya paling gitu dia. Baru cerita dia, padahal sudah dikubur. Kayak mana itu? Dibongkar. Apa kita datang ke tokonya? Ya, Pak, kemarin adik saya kesini Pak, kebetulan duitnya jatuh. Akhirnya dia malingkan kapan Bapak, Pak. Nah, itu berapa harganya? Nah, kasih. Ya kan? Itu minta ikhlasnya Pak ya. Jabat tangan. Halal Pak ya. Halal. Sudah. Jangan dosa dibongkar lagi. Yang bongkar lagi, nggalinya bayar lagi nanti. Iya. Sudah bongkar, ngapanin lagi, mandikan lagi, udah tuh bongkar, tutup lagi. Jangan, kita bayar, ya minta halalnya. Kecuali kalau yang barang palingan tersebut, kafan palingan itu, atau long misalnya, atau long untuk di dalam kubur itu, punya mie bakar misalnya, ada long kayu bulian itu. Oh, itu orang itu dahsyatnya kata dia. Long anak di palingnya. Untuk apa? Nguburi bapaknya. Apa hukumnya? Ami bakar datang sama si fulan tadi yang maling. Mana long anak? Kata dia misalnya. Sudah bongkar orang tua ente. Tidak halal itu, haram hukumnya kata bakar. Nah, itu wajib malam itu dibongkar, longnya dibalikkan. Kira-kira sampai hati tidak? Tidak. Apalagi kayu bulian, mahal kayu bulian. Semeter berapa nih? 90. Ada 120-an. Dan sekarang agak susah nyari kayu bulian. Nah, itu boleh wajib dibongkar ketika kapan? Ketika yang punya minta. Tukang toko tadi datang minta. Yang tukang long datang minta. Nah, ini wajib dibongkar. Kalau tidak ada penggantinya. Kalau tidak ada penggantinya, wajib dibongkar, dibalikkan, dibersihkan, dibalikkan ke yang punyanya. Begitu juga idza dufina kafir fil ardil haram. Ketika orang kafir yang dimakamkan di tanah haram. Ini wajib dibongkar. Dibongkar, untal, buang tempat lain.
Tidak boleh dikubur di tanah haram, di tanah haram Mekkah. Idza khifa nabsuhu. Nah, di sini babnya kemana nih? Kalau yang otopsi itu. Sengketa. Kalau otopsi tidak ada sengketa. Dengan mengetahui kejadian. Ya, kejadian ini ya dibunuh orang atau tidak, sengaja atau tidak sengajanya. Tapi lebih apa ya? Kalau hal yang seperti itu sudah ketentuan Allah. Mau kita paksakan juga tidak bisa. Ya, kita sudah berserah diri kepada Allah, tapi kalau proses hukum tetap jalan. Ya, proses hukum tetap jalan. Ya, proses hukumnya tetap jalan. Tapi kalau dia sudah dikubur, ya sudah, oleh kulihat. Dia mati juga meninggalnya dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan syahid. Itu doa mudah-mudahan ya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu juga tadi perempuan yang dalamnya ada janin, ada indikasi misalnya ada kehidupan, dibongkar, diperiksa, panggil dokter atau bidan, hidup atau enggak. Misalnya seandainya kalau memang enggak hidup, ya sudah, ya ditutup sama janin. Kalau masih hidup diangkat, baru disesat, diangkat anaknya. Jadi biasanya kalau orang tuanya wafat, biasanya janin yang di dalam itu dia wafat, ya meninggal biasanya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, qadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masyarakat yang ketemu orang yang sudah meninggal, ya, yang pernah alami, malah kita ketemu yang sudah meninggal, dia berduduk banyak orang, masuk rantau. Habis itu jangan cuma tengok, dipanggil. Panggil itu datang, ada bangun, dimantul, menurut habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat orang tua, ya kalau kita manggil, insya Allah umurnya masih panjang. Kalau orang tua ngajak, nah itu tanda-tanda insya Allah dekat itu. Nah, ini Mbah dimanggil atau dipanggil? Manggil. Oh, berarti masih panjang umurnya Mbah, aman insya Allah. Ya mudah-mudahan insya Allah umurnya panjang. Sama seperti ketika kita mimpi ngelihat seseorang yang masuk ke liang lahat. Nah, itu biasanya umurnya panjang. Ya, biasanya umurnya panjang. Nah, selanjutnya ditanya lagi nih. Waalaikumsalam. Kalau di atas makam itu bagusnya rumput itu dicabut atau digunting. Terus kalau seandainya diganti dengan batu, maka boleh untuk gunting. Iya. Nah, sama posisinya seperti batu. Karena batu alam ataupun batu yang buatan itu, batu, ya, batu alam. Bebatuan itu dia istighfar. Bebatuan itu juga istighfar. Nah, kita ngeletak batu nih, ada batu putih-putih biasanya kan, di atas makam itu. Dia istighfar tuh. Dia selalu istighfar dan manfaatnya manfaat juga buat mayit yang ada di dalam kuburan. Nah, bagaimana hukumnya? Ada rumputnya dicabut atau digunting. Ya, tergantung kita lah. Kalau kita mau gunting rapi, tidak masalah, boleh digunting. Atau dicabut, misalnya digantikan batu supaya rumputnya tidak tumbuh. Kadang rumput itu dia bisa mecahkan keramik, kadang mecahkan coran, kadang gara-gara rumput itu. Nah, kita ambil, cabut, kita cari rumput yang memang bersahabat.
Ya, rumput yang bersahabat, yang bagus, ya, yang indah dipandang lah. Kalau orang datang ngelihat, ini rumput ini memang dipelihara misalnya. Kayak rumput apa Jepang atau rumput apa gajah. Tapi jangan rumput ini, rumput ilalang. Rumput ilalang ditanam sama dia. Jangan. Atau sejenis kembang lah. Jenis kembang dan akarnya tidak sampai ke bawah. Cuma batas sekian berapa meter lah, berapa jengkal cuma. Nah, jangan sampai ke bawah, kaget nanam apa pohon pokat misalnya. Kamboja juga sama, dia sampai ke bawah akar. Ya, sampai ke bawah. Iya, Kamboja. Tapi Kamboja itu biasanya ditanam di pinggir-pinggir pagar. Ya, untuk hiasan baik. Ini enggak, saking nih pohon Kamboja itu bagus, ditancapnya di atas pedapuran itu. Besok pecah pedapurannya. Ya, jangan sampai. Pohon yang rumput biasa, kalau bisa digunting, dirapiin. Nah, kalau misalnya rumput yang semak itu dicabut. Nah, kalau ditaruh batu juga tetap dia istighfar. Nah, maka dengan syarat ketika kita meletakkan sesuatu, ya, pohon ataupun batu misalnya, kalau bisa sesuatu yang halal dari keringat kita. Jangan sesuatu yang haram. Kaget batu tetangga itu diambil, dipindahin. Iya kan? Ada juga batu nisan yang sudah jatuh itu tancap gitu dia. Nah, jangan bilang, Pak, dosa. Sudah ditancap. Itu punya orang, bukan punya kami. Karena ada sebagian orang basing main tancap-tancap. Tidak apa-apa, sebentar lagi besok ganti gitu. Ya kalau ingat gantinya. Kalau ada ingat, itu tidak apa-apa, boleh. Itu boleh. Karena itu memang tanaman yang ditancap memang di tanah wakaf untuk pemakaman. Itu boleh. Daun apa namanya? Suji. Suji untuk buat cendol. Iya kan? Yang hijau. Nah, itu tidak masalah, boleh. Iya, sebelah. Iya, tidak apa-apa. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu ngambil kembang dia tempat orang jualan. Jualan kembang. Atau di rumah tetangga, petirnya diam-diam, tancapnya. Ya, biarpun kita prasangka ini halal, ya, ini halal nih katanya. Sunnah, ya. Sunnah. Sama kayak jari datun nakhal itu, pelepah. Nah, zaman Nabi kan pelepah korma. Ya, kalau zaman kita tidak mungkin pelepah kelapa itu gitu, belah kan? Iya, itu sawit misalnya tidak mungkin. Ya sudah, kembang. Tapi kembangnya disertain dengan daun-daunnya. Dipatahin sama daun. Karena kenapa? Kalau dia ada daun, biasanya kembang itu dia tahan lama. 3 hari, 4 hari dia baru mulai layu. Kalau cuman kembangnya kena sinar matahari, 2 hari sudah layu dia. Nah, itu manfaatnya untuk zikir. Zikirnya kembang itu bermanfaat kepada orang yang wafat. Ini Nabi SAW yang mengajarkan. Ini Nabi kita Muhammad yang mengajarkan. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kalau pas penguburan itu kepala itu ada pulang makom itu banyak tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sama Allah Muhammad. Itu yang mana sih? Untuk supaya jangan dibuat seperti itu, kita kasih tahu ke pemakaman atau gimana? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan minggu kemarin. Ya. Alangkah baiknya yang ada lafaz Allah Muhammad itu tidak usah dipasang, dilepasin, lepas ganti biasa. Dan begitu juga kalau dia pemakaman umum nih, bukan punya pribadi ya, bukan tanah pribadi. Kalau pemakaman umum itu dia ngelihat standarnya. Standar pemakaman itu bagaimana? Ya kita ngikutin prosedurnya di situ. Jangan mentang-mentang ini tanah wakaf, ya biarpun tanah wakaf datuk dewek lah misalnya. Tapi sudah untuk umum. Nah, jadi kita ngikutin standarnya. Jangan bertingkat-tingkat. Setingkat, ada 2 tingkat, sudah itu dipasang lagi ada namanya, di atas lagi pasang innalillahi wa inna. Tahulah orang innalillahi itu. Di bawah usah dipasang.
bisa dipasang karena tidak ada hajat di situ. Kita ngambil standarnya be. Kalau misalnya di daerah sana misal pakai kayu semua, pakai kayu. Atau bisa di sana itu cuma tandoy batu be misalnya, pakai batu. Ya. Kalau misal standarnya di situ tanah wakafnya memang diperuntukkan untuk masyarakat RT sekian. Dia pendapurannya syaratnya harus segini, 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 tidak boleh tulis ini dan yang lainnya. Ya sudah kita ikutin peraturan. Nah, jangan kita sekendak kita dewek. Kecuali kalau tanah punya kita di belakang rumah misal ada 1/2 hektar. Nah, mau kita tanam misalnya setinggi pun tidak masalah. Nah, tetapi takutnya apa? Terkadang masyarakat itu menyangka, oh ini wali nih, ya kan? Wali, padahal bukan. Padahal orang awam, orang biasa. Nah, itu menimbulkan fitnah di dalamnya. Nah, sekedarnya kayak biasa. Nah, yang penting apa? Intinya bukan kita tinggikan makamnya, akan tetapi kita tinggikan nilai bacaannya kita. Kita tinggikan nilai sedekah jariyahnya kita. Kita tinggikan nilai doa anak kepada kedua orang tuanya. Itu lebih manfaat daripada ditinggikan makam. Ya, apalagi pendapurannya 2 tingkat, berat itu. Dapuran 2 tingkat, setingkat berat. Ngangkatnya nak 24 orang. Apalagi yang 2 tingkat, 3 tingkat lebih lagi dahsyat beratnya. Bagaimana kuburan yang bawah itu mengembannya? Ya, dosa yang di bawah itu banyak, sudah itu ditimpa lagi pakai pendapuran yang di atas itu. Apalagi yang berhubungan dengan tanah wakaf. Yang pengurusnya yang makam. Datanya pengurusnya. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum, satu begini perihal masih masalah misalnya tadi. Kalau sudah terlanjur dibuat itu tadi misalnya itu harus dibongkar atau seperti apa? Terus itu sudah terlanjur lagi bawa jenazah, telangkahi itu seperti apa? Dan juga banyak juga apa nih masyarakat yang tadi duduk di atas pendapuran yang tadi rokok macam itu apa tuh? Waalaikumsalam. Nah, ini sudah dijawab minggu kemarin. Nah, bagaimana hukumnya yang ada Allah Muhammad itu yang sudah terpasang yang dibongkar? Karena kenapa takut ada yattaqi orang yang duduk di bawah itu. Karena sering kalau di ngantar jenazah itu ke pemakaman banyak itu orang-orang yang duduk di bawah situ. Kadang dia bilang, Pak, bawah itu ada lafaz Allah Muhammad. Kita tengoknya, berarti dia senyum. Banyak tuh. Tidak apa-apa tadi. Yang penting hati. Alhamdulillah menjadi. Ada juga kadang Yasin juga. Lempar di lantai, didorongnya gitu. Alhamdulillah. Jangan sampai lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat Allah itu kita nistakan. Kamu kayak ditaruh di bawah itu, kadang telangkang, kadang keduduk. Apalagi orang lagi baca Yasin, baca Al-Quran, baca talqin, dia sambil merokok. Ya, momen seperti itu hilangin dulu. Semua orang merokok kan loh. Sebagian orang merokok. Tapi ada waktunya. Ya, ada waktunya. Merokok lain di luar. Karena si perokok ini tidak bakal masuk surganya. Karena di surga tidak ada apinya. Jadi jangan sampai itu termasuk di dalamnya adab kita. Sama kayak misal ada pengajian, ada ceramah misalnya, sambil dengar ceramah sambil merokok. Apa yang bilang, Beb, penceramahnya merokok juga, Beb, misalnya. Sambilan nyeramah merokok, yang nontonnya merokok. Nah, ini kembalinya ke adab. Karena kenapa? Apa yang disampaikan itu adalah ilmu Al-Quran, hadisnya Nabi SAW yang diceritakan adalah orang-orang yang soleh, para sahabat dan yang lain. Maka kita yang menjaga adab tersebut. Sama di kuburan juga, tak boleh duduk di atas nisan.
tidak boleh ngelangkai kecuali darurat. Ketika bawa jenazah nih, tidak bisa mau tidak mau karena sudah rapat pasti kelangkah. Itu darurat tidak masalah. Nah, yang tidak boleh itu sengaja dilangkahnya. Kadang dipijak-pijak, pijak-pijaknya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Pernah juga ada yang lewat di Talang Jauh. Ini nisan orang nih kayak nisan wali gitu dia. Tiba-tiba jalan nombor tiang. Ya nombor tiang. Akhirnya ziarah dia minta maaf baru dia balik. Nah, jangan sembarangan di kuburan. Karena mereka itu hidup, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kita tidak merasakannya. Nah, intinya ala kulli hal. Kalau yang sudah tertulis innalillah itu di atasnya, kalau dia tempatnya lebih tinggi ya sudah ada masalah. Yang masalah itu kalau tulis Bismillah Muhammad, yang di pinggir bawah itu. Ya, di bawah itu dilepas, ganti yang lain, diganti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, barangkali pertanyaan saya ini sedikit agak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Habib, tetapi tetap berkenaan dengan orang yang sudah meninggal. Suatu ketika saya pernah mengikuti upacara renungan suci. Renungan suci itu lazim dilaksanakan oleh militer atau polisi. Biasanya ketika menjelang upacara 17 Agustus tengah malam. Nah, ada sesuatu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan dalam hati saya, tetapi saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Di mana ketika upacara renungan suci itu, seorang komandan upacara akan memimpin penghormatan kepada arwah para pahlawan, hormat senjata gerak. Nah ini bagaimana Habib? Nah, apa iya arwah pahlawan itu bisa membalas penghormatan? Nah, bagaimana pandangan menurut Habib secara Islam? Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi penghormatan seseorang kepada orang yang hidup itu kan berbeda ya. Ada cara masing-masing. Di antaranya penghormatan kita selaku yang muda kepada yang lebih tua. Itu biasa penghormatan kalau jalan di depannya merunduk, betul? Itu kira-kira cocok tidak dalam syariatnya? Tidak. Dalam syariatnya kita tidak boleh jalan nunduk. Bolehlah sekali-sekali misalnya gini. Nah, ketika kita jalan nih depan orang tua misalnya, yang kita tundukkan adalah tangan. Gini. Jangan rukuk atau sampai memungkukkan badan. Nah, itu menyalahkan dalam syariat. Jadi kalau lewatnya gini tangan. Nah, gini. Nah, jadi ada adatnya kita, kan kalau simbol kita Jambi apa? Adat bersendikan, syarak bersendikan kita bunuh. Tapi syariat tidak mengajarkan jalannya seperti itu. Banyak yang tidak boleh ya. Karena rukuk atau sujud itu hanya hakun billah, itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi posisinya dirubah gini. Isi Pak, ya. Kalau di Tarim di Hadramut itu sama ulama, sama aulia, orang-orang soleh, jalannya kayak biasa, be. Kayak gitu nah. Tidak ada nunduk kayak gitu. Nah, jadi kalau orang Indonesia ketahuan orang baru datang, nah itu pasti dia nunduk. Nah, itu budak baru. Tapi tidak ada diharamkan, tidak dihalangin, dibiarin. Nah, lambat tahun berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu baru dia tahu. Nah, baru dia tahu hukumnya. Ala kulli hal. Nah, itu diantaranya adab.
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ke pemakaman, sunnahnya tidak pakai sandal. Karena kenapa? Suara yang dihasilkan dari sandal itu bakal menyakiti orang yang ada di dalam kubur. Bagaimana kalau senjata yang ditembak? Orang yang hidup ngirim senjata, kalau orang yang mati ngirim bom, kacau. Ya, misalnya, bagaimana penghormatan seperti itu? Apakah boleh atau tidak? Min babil adab, dari masalah adabnya. Kalau masalah bolehnya boleh, tetapi kalau adab sunnahnya, sandal saja tidak boleh dipakai, apalagi senapan, apalagi bunyi-bunyian dan yang lainnya. Nah, ini bab adabnya saja, bab adabnya. Kalau masalah boleh, boleh. Karena mungkin adabnya TNI atau kepolisian, tentara itu adabnya kayak gitu, ya kan? Adabnya militer memang kayak gitu. Ya sudah, tergantung adabnya, tergantung adah kebiasaannya, tidak masalah. Nah, yang penting intinya ketika dia merenung di pemakaman, yang penting ada yang dibaca dari Al-Quran atau tahlil atau doa di dalamnya. Nah, sisanya itu nembak apa tidak masalah. Nah, itu bab adab saja, bab adab, bab adabnya saja. Nah, itu aja. Ada yang tanya lagi? Insya Allah, apa pertanyaan untuk minggu depan? Ya, dalil tahlilan pertama, kedua, ketiga, 7, 40 sampai 100 dan haul. Insya Allah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kun hal. Allah yaghfir dzunub wa yuslih al-qulub wa yastur al-uyub, yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal. ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأزواج وحق الوالدين وحق جميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا، وكنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة وبها المسلمين جميع المحرك والحتى ذلك وحد مرضية ويشفي أمراضنا وعلى هذه كما أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة تصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه إذا لا تخصي صحبي والحمد لله في البدء والتناحي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله